Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, cinta kasih dan persaudaraan sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah kita terima yang tidak terbilang banyaknya. Kita mohon bimbingannya, karena barang siapa dibimbing Allah maka tidak seorang pun mampu menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan Allah maka tiada seorang pun mampu membimbingnya. Kita saksikan bahwa tiada suatu Tuhan apapun selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, Al-Ahad, yaitu Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan kita saksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya. Sesudah itu semuanya, kita mohonkan salawat dan salam Allah untuk junjungan kita beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Dan kami pesankan dengan pesan takwa, wahai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali kamu adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat terhormat, inilah hari raya kita semua. Hari raya kemanusiaan universal, hari raya kesucian primordial manusia, hari raya fitrah, hari raya manusia sebagai makhluk yang hanif, makhluk yang merindukan kebenaran dan kebaikan, yang berbahagia karena kebenaran dan kebaikan. Hari raya puncak perolehan kerunian kita setelah berpuasa selama sebulan. Hari raya kita kembali ke fitrah, kesucian asal ciptaan Allah untuk manusia, Idul Fitri. Kita kembali ke fitrah kesucian adalah atas bimbingan Allah, Tuhan yang Maha Esa, melalui latihan menahan diri yang kita jalankan dengan penuh ketulusan, yang telah kita genapkan bilangannya selama sebulan. Maka di hari ini kita kumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah atas segala petunjuknya itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu sempurnakan bilangan hari berpuasa itu, kemudian hendaknya kamu kumandangkan takbir, mengagungkan Allah atas hidayah yang telah dikaruniakan kepada kamu, dan hendaknya kamu sekalian bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, disebabkan oleh hakikatnya yang terkait langsung dengan ajaran dasar agama, maka hari raya ini adalah peristiwa yang amat sentral dalam kehidupan kaum beriman. Maka marilah kita renungkan sejenak makna dan hakikat hari raya ini. Secara budaya keagamaan di negeri kita ini, Indonesia tercinta, dengan kedatangan hari raya kesucian manusia ini, kita ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita semua tergolong mereka yang kembali ke fitrah dan berhasil tidak sia-sia menjalankan ibadah puasa, siam, saum,
Ibadah latihan menahan diri terhadap godaan hawa nafsu, pendorong kejahatan, an-nafs al-ammarah, dan memberisakan jiwa dari dosa. Karena memang kembali ke fitrah itulah hasil dan wujud utama dari semangat takwa yang menjadi tujuan ibadah puasa. Tujuan itu terdapat secara umum dan universal pada semua manusia. Karena itu setiap umat mempunyai cara sendiri dalam menjalankan ibadah puasa, sebagaimana kita umat Muhammad juga punya cara sendiri menjalankannya. Semuanya itu dengan tujuan membentuk manusia yang bertakwa. Begitulah disebutkan dalam kitab suci, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua puasa sebagaimana telah diwajibkan atas mereka sebelum kamu, supaya kamu semua bertakwa. Lalu apa makna dan hakikat takwa itu? Yang utama dan pertama ialah beriman kepada Allah dalam kegaiban, dalam keadaan kita tidak melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, namun kita menyadari kehadirannya dalam hidup ini. Takwa ialah kesadaran bahwa Allah beserta kita dimanapun kita berada, dan Allah itu maha tahu atas segala sesuatu yang kita perbuat. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan yang naik kepadanya. Dia beserta kamu dimanapun juga kamu berada, dan Allah maha melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan. Menanamkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup itulah tujuan semua ibadat dan hikmah seluruh ajaran Tuhan dalam semua kitab suci. Al-Quran menyebut dirinya sebagai kitab yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang sifat pertamanya ialah beriman kepada kegaiban atau beriman dalam kegaiban. Dan Al-Quran juga menyebutkan bahwa kitab-kitab suci sebelumnya, seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa bersama Nabi Harun, adalah juga dengan tujuan menanamkan kesadaran orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan dalam kegaiban, dalam keadaan mereka tidak melihatnya namun sadar akan kehadirannya, sama dengan tujuan Al-Quran. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikra lil muttaqin alladziina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas saa'ati mushfiqun wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, pedoman tegas tentang benar dan salah, dan sebagai cahaya serta penerangan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam kegaiban, dan mereka merasa ngeri akan hari kebangkitan. Dan ini Al-Quran adalah pelajaran yang diberkati yang telah kami turunkan. Apakah kamu ingkar kepadanya? Berdasarkan ajaran pokok itu, Al-Quran juga mengajarkan bahwa percobaan Allah berupa adanya godaan penyelewengan adalah untuk diketahui siapa yang takut kepada Allah dalam kegaiban dan siapa yang tetap melanggar dalam kegaiban itu. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya dalam kegaiban, maka barang siapa masih melanggar juga, baginya ialah azab yang pedih nanti di akhirat. Beriman kepada Allah dalam kegaiban, takut kepada Allah dalam keadaan kita tidak melihatnya, tapi kita menyadari akan kehadirannya dalam semua kegiatan kita. Itulah takwa, itulah tujuan kita berpuasa. Maka jika kita tidak dapat mencapai tujuan itu, dengan sendirinya puasa kita adalah sia-sia, adalah muspra tanpa guna. Kita berpuasa hanya mendapatkan derita lapar dan dahaga semata. Sebab jika kita masih melanggar batas dan kegaiban, maka sesungguhnya kita tidak beriman, atau paling tidak iman kita cacat, tidak sempurna. Nabi SAW mengajarkan,
bahwa orang tidak akan berbuat dosa selama ia beriman, atau tidaklah orang beriman selagi ia menjalankan perbuatan dosa. La yazni zani wa huwa hina yazni mu'min, wa la yasriqu sariqu wa huwa hina yasriqu mu'min, wa la yashrabul khamra wa huwa hina yashrabuha mu'minun. Tidaklah orang berzina ketika berzina itu beriman, tidaklah orang mencuri ketika mencuri itu beriman, dan tidaklah orang minum khamar ketika meminumnya itu beriman. Oleh karena itu, sepatutnya kita senantiasa merenungkan keadaan diri kita. Kita semua merasa diri kita sebagai kaum beriman, tetapi dalam kenyataannya acap kali kita tidak dapat menahan diri, kemudian tergoda melakukan dosa. Padahal Allah senantiasa menyaksikan. Dalam pikiran kita selalu ada ancaman adanya momen, adanya waktu sekejap betapapun singkatnya, ketika kita lalai, bahkan ingkar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan beserta kita dimanapun kita berada. Jadi sesungguhnya kita kaum beriman ini senantiasa terancam kehilangan iman. Karena itu Allah SWT tetap memperingatkan kita kaum beriman untuk beriman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada ajaran-ajaran kitab suci-Nya yang diturunkan kepada Rasul itu, serta kepada ajaran kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para Rasul sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya itu, serta kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab suci-Nya, para Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, sekarang pertanyaannya ialah, mengapa kita selalu terancam untuk melakukan dosa, ingkar kepada Allah, melanggar larangannya? Mengapa kita setiap saat dapat lupa Allah, mengabaikan perjanjian kita dengan pencipta kita, dan menerjang batas-batas yang ditetapkannya? Sebabnya ialah karena kita semua ini adalah anak cucu Adam, Bani Adam. Dan Adam beserta istrinya pernah terusir dari sorga, tersungkur jauh ke dalam hidup hina, penuh derita dan nestapa, karena leluhur manusia itu telah tergoda, yaitu tergoda oleh bisikan jahat setan untuk melanggar larangan Tuhan, karena janji palsu akan hidup abadi dan memiliki kekuasaan yang bakal bertahan sepanjang zaman. Kitab suci Al-Quran dengan jelas menggambarkan itu. Walaqad ahidna ila adami min qablu fanasiya walam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba faqulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Sesungguhnya kami telah buat janji kepada Adam sebelumnya, namun ia lupa dan tidak kami dapati padanya keteguhan jiwa. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, ia durhaka. Lalu kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari surga, yang membuat kamu menjadi sengsara. Sesungguhnya di surga itu kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan pula telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan kehausan dan tidak akan pula kepanasan. Kemudian setan menggodanya dan berkata, hai Adam,
maukah engkau aku tunjukkan pohon kehidupan abadi, syajaratul khuldi, dan kekuasaan yang tidak akan binasa, mulkun la yabla. Maka keduanya, Adam dan Hawa, memakan buah dari pohon terlarang itu, dan jadi nampaklah pada mereka aurat mereka. Lalu mulailah keduanya menutupi diri dengan dedaunan surga. Adam telah durhaka kepada Tuhannya, maka sesatlah dia. Kemudian Tuhan mengangkatnya, maka diberinya taubat dan dibimbingnya. Begitulah penuturan suatu babak dalam cerita langit, suatu drama kosmis yang melibatkan leluhur manusia. Adam telah terikat janji dengan Tuhan untuk taat kepadanya, namun ia lupa karena godaan setan yang menawarkan hidup abadi, syajaratul khuldi, dan kekuasaan yang tidak akan binasa, mulkun la yabla. Mereka berdua melanggar, memakan buah pohon terlarang, lupa akan janjinya kepada Tuhan. Keinginan hidup abadi, akibatnya ialah kita menjadi serakah, terkungkung nafsu membekali diri dengan mengumpulkan harta untuk 7 turunan, tidak peduli dengan penyelewengan dan kecurangan. Nafsu mendapatkan kekuasaan yang takkan binasa, maka kita pun mengabaikan segala ketentuan, melanggar segala larangan demi kekuasaan agar tetap bertahan. Harta dan takhta, itulah yang selalu menggoda manusia, hasil bisikan iblis, musuh Tuhan dan musuh manusia yang terlaknat sampai hari kiamat. Itulah yang mendorong manusia jatuh tidak terhormat, kehilangan harkat dan martabat. Kita umat manusia adalah anak cucu Adam, maka kita pun menyimpan dalam diri kita nafsu serakah kepada harta dan takhta yang membuat kita lupa akan segala larangan dan batasan. Maka seperti Adam dan Hawa, leluhur kita yang diusir dari surga, kita selalu terancam mengalami kejatuhan yang hina, hidup penuh derita dan nestapa, sampai datang saatnya kita kembali kepada Tuhan dan bertobat penuh penyesalan. Tetapi umat manusia, anak cucu Adam, akan terus hidup bermusuhan, saling membunuh, saling merusak, kecuali mereka yang mendapat bimbingan, rahmat dan kasih Tuhan yang Maha Esa. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa yahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Afalam yahdi lakum kama ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masalikinihim inna fi dzalika laayatin liulil nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Dan dia Tuhan bersabda, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu musuh sebagian yang lain. Maka jika datang padamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit sesak, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka ia akan berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau himpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu melihat. Allah bersabda, demikianlah telah datang kepadamu ajaran-ajaran kami, lalu engkau lupakan. Dan begitulah pada hari ini engkau pun terlupakan. Demikian itulah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ajaran-ajaran Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat kelak lebih dahsyat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyaknya kami binasakan sebelumnya generasi-generasi yang mereka berjalan di hunian mereka yang hancur binasa itu. Sesungguhnya dalam kali itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpengertian. Sekiranya tidak ada suatu ketetapan terlebih dahulu dari Tuhanmu dan ajal yang telah ditentukan, pastilah azab besar menimpa mereka sekarang juga. Itulah Adam dan Hawa, kaum muslimin dan muslimat terhormat, kakek dan nenek kita yang mewariskan kepada kita bahaya keserakahan harta karena ingin hidup abadi dan nafsu berkuasa yang tidak akan berhenti.
Karena potensi keserakahan itulah para malaikat dahulu telah menduga bahwa Adam dan keturunannya akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah tanpa peduli. Walaupun begitu, rahmat dan kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan Dia adalah Maha penerima taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ma farrattu fi jambil ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Aw taqula hina taral 'adzaba laula anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Katakanlah, wahai para hamba umatku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka dalam berbuat dosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Kembalilah kamu sekalian kepada Tuhanmu dan berserah dirilah, berislamlah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak tertolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba dan kamu tidak menyadari. Janganlah sampai kelak ada yang berkata, alangkah menyesalku atas kelalaianku di sisi Allah, sungguh aku termasuk mereka yang meremehkan. Atau janganlah sampai kelak ada yang berkata, kalau saja Allah memberiku petunjuk, tentulah aku termasuk mereka yang bertakwa. Atau janganlah sampai kelak ada yang berkata ketika melihat azab, kalau saja aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk mereka yang beramal kebajikan. Sebenarnya telah datang berbagai keteranganku kepadamu, namun engkau mendustakannya dan menyombongkan diri, dan engkau termasuk mereka yang ingkar. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Namun jika kita lalai dan terlupa, Allah selalu membuka pintu pertobatan. Maka saat inilah, saat hari raya kesucian manusia inilah, saat hari besar kembalinya kita semua ke fitrah, adalah saat untuk membulatkan tekad, meneguhkan niat, menyudahi segala kesalahan dan kembali ke fitrah kesucian. Kita sudahi segala tingkah laku yang melanggar keluhuran budi, dan kita hentikan semua tindakan yang mengundang hukuman Tuhan. Hari ini, pada hari raya fitrah ini adalah saat yang baik kita menarik pelajaran dari leluhur kita Adam dan Hawa. Janganlah sampai kita mengulangi pelanggaran Adam dan Hawa, menuruti bisikan jahat setan, mengumbar hawa nafsu keserakahan karena janji palsu hidup abadi dan kekuasaan yang tak bakal berhenti. Hari raya ini adalah kesempatan yang amat baik untuk merenung dengan ingat dan menangkap isyarat doa yang diajarkan Allah kepada kita semua. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berdoalah, wahai Tuhan pemilik segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau copot kekuasaan itu dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan seseorang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat terhormat, bangsa kita telah mengalami malapetaka yang dahsyat tidak lama yang lalu, karena sebagian dari kita lupa akan pesan kisah Adam dan Hawa, leluhur umat manusia. Kita telah melanggar perjanjian antara manusia dan Tuhan, dan kita terjang larangannya, kita langgar batas-batas ketentuannya. Dampak dari semua pelanggaran itu masih terus berlangsung dan masih terasakan sampai sekarang. Kita bertikai mengumpulkan harta dan kekayaan, kita bersengketa berebut kedudukan dan kekuasaan. Kita nampaknya sedang mengulangi lagi kesalahan Adam. Akankah kita seperti leluhur kita itu juga tercampak akan kehinaan, kehilangan semua nilai suci kemanusiaan, merusak tatanan hidup dan lingkungan yang damai sejahtera,
terjerembab ke dalam jurang permusuhan dan pertumpahan darah yang tidak berkesudahan. Semoga tidak. Dan dengan datangnya hari raya kesucian manusia ini, kita berkesempatan memperbaiki diri, melakukan introspeksi dan kembali kepada kejadian primordial kita yang suci. Dalam suasana dan kesadaran kesucian itu, kita akan kembali kepada kebahagiaan primordial kita, tempat leluhur kita Adam dan Hawa hidup bebas dan bahagia, yaitu kehidupan aman, tentram dan damai. Dalam kebahagiaan itu tidak ada sumpah serapah dan caci maki, melainkan ucapan salam, salam, damai, damai. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, juga tidak ucapan tuduhan berdosa, melainkan ucapan damai, damai semata. Salamun qawlan min rabbir rahim. Damai sebagai tegur sapa dari Tuhan yang Maha Kasih. Dalam suasana rahmat dan kasihnya itu, Allah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat kemanusiaan adalah satu, dengan tetap ada perbedaan yang tidak hakiki. Yang perbedaan itu tidak seharusnya membawa kepada pertikaian. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatan sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Tidaklah manusia itu melainkan umat yang satu, yang sama, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Karena itu dalam suasana hidup penuh kedamaian, tidaklah berarti bahwa perbedaan sama manusia akan lenyap. Perbedaan yang tidak hakiki akan selamanya tetap ada di antara manusia. Tetapi dengan anugerah rahmat dan kasihnya kepada manusia, perbedaan itu tidak akan membawa pertikaian. Dan memang demikian itulah Allah menciptakan manusia. Perbedaan antara sesama manusia akan menjadi pangkal selisih dan sengketa, kecuali jika ada anugerah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Sebaliknya, jika tiada anugerah rahmat kasih sayang Allah itu kepada kita, kemudian kita terus menerus bersilang sengketa dan pertikai, maka itulah jaminan kita bakal hidup sengsara. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya Tuhan menghendaki, tentu Dia jadikan seluruh manusia itu umat yang tunggal. Namun mereka selamanya akan berselisih, kecuali yang mendapat kasih Tuhanmu, yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah Allah menciptakan manusia. Sebab Tuhanmu telah sempurna dengan sabdanya, dengan keputusannya, pastilah aku penuhi jahanam dengan jin dan manusia sekalian. Maka dengan rahmat Allah, perbedaan bukanlah suatu cacat atau kekurangan. Perbedaan akan membawa berkah dan hikmah, karena dapat menjadi pendorong perlombaan antara kita menuju berbagai kebaikan. Perbedaan sesama manusia adalah kehendak dan rahasia ilahi, dan kelak dalam alam akhirat setelah kita mati, barulah kita akan mendapat keterangan apa hakikat dari perbedaan itu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk setiap umat di antara kamu, kami telah berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah kehendaki, niscaya Dia jadikan kamu umat manusia, umat yang tunggal. Tetapi Allah hendak menguji kamu dalam hal yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat berbagai kebaikan. Kepada Allah lah kembalimu semua, maka Dia akan jelaskan kepada kamu tentang segala sesuatu yang telah kamu perselisihkan itu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat punya arah kemana ia menghadapkan diri. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan dimanapun kamu berada. Pasti Allah akan kumpulkan kamu sekalian. Kemudian Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi sementara kalangan di antara kita,
perbedaan lahiri antara berbagai golongan disalahpahami sebagai perbedaan hakiki. Maka bagi mereka itu, seperti halnya bagi kaum musyrik, sulit sekali memahami ajakan untuk tidak berpecah belah, untuk bersatu dalam ajaran-ajaran dasar kesucian dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti difirmankan Allah SWT, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'u ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dia Allah telah tetapkan syariat bagi kamu berupa agama sebagaimana Dia telah syariatkan kepada Nuh, wasiatkan kepada Nuh, dan seperti yang kami Allah wasiatkan kepada engkau Muhammad, dan seperti yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu hendaknya kamu tegakkan agama itu dan jangan berpecah belah di dalamnya. Terasa berat atas orang-orang musyrik apa yang kau serukan ini Muhammad. Allah mengangkat kepadanya siapapun yang dikehendaki, dan Dia beri petunjuk siapapun yang bersedia kembali. Maka karena persamaan dasar syariat agama semua nabi itu, Allah mengajarkan kepada kita sekalian agar beriman kepada semua kitab suci dan semua nabi, tanpa membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka. Ajaran semua nabi itu sama, karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kembali kepadanya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga semua kaum beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, dan para rasulnya. Lalu mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari para rasul itu. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kepada Engkaulah semuanya kembali. Memang dalam kenyataannya perbedaan lahiri, perbedaan yang tidak hakiki, tidak semuanya dapat dihindari. Demikian itu antara lain karena adanya perbedaan latar belakang lingkungan kehidupan misalnya, baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial budaya. Tetapi melalui kegiatan berlomba-lomba menuju kepada berbagai kebaikan, fastabiqul khairat, perbedaan yang ada akan justru membawa kepada hikmah rahmat Allah, karena menyediakan proses pembiakan silang, cross breeding, untuk kuatnya pandangan dan wawasan. Nabi SAW bersabda, perbedaan umatku adalah rahmat. Maka manusia pun berbeda-beda dan terbagi-bagi menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semuanya tercipta atas kehendak Allah, agar kita saling kenal dan saling hargai, bukan untuk menjadi alasan membagi-bagi manusia secara diskriminatif dengan pembagian tinggi rendah yang tidak berdasarkan hasil kerja atau jasa kepada sesama manusia. Dalam pandangan ilahi, manusia seluruhnya adalah sama kecuali mereka yang bertakwa. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai umat manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Teliti. Maka kembali lagi kepada takwa, bahwa yang paling bertakwa di antara manusia itulah yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang bertakwa, yang sadar akan kehadiran dan pengawasan Tuhan dalam semua kegiatan dan kerja, yang mampu mengendalikan diri, bebas dari bisikan jahat setan yang terkutuk, yang mendorong manusia kepada perbuatan dosa akibat keserakahan kepada harta dan nafsu berkuasa selama-lamanya. Orang yang bertakwa, yang tahu batas larangan Tuhan, dan yang selamat dari jatuh martabat, terhindar dari dosa yang membawa malapetaka kepada masyarakat dan umat. Kaum muslimin dan muslimat terhormat, maka akhirnya marilah kita ambil hikmah dari ayat ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita semua kembali kepada kesucian asal kita, Idul Fitr, kesucian fitrah yang hanif,
yang dengan tulus mencari dan mengikuti kebenaran dan kebaikan. Marilah kita tanamkan takwa dalam diri kita, menyadari kehadiran Tuhan dan pengawasannya dalam segala kegiatan. Marilah kita lawan godaan setan yang mendorong nafsu serakah, dan marilah kita tegakkan keadilan demi kebahagiaan kita seluruh warga masyarakat dan negara tanpa perbedaan. Marilah kita galang persaudaraan antar umat, antar suku bangsa, dan antar sesama manusia seluruhnya. Marilah kita wujudkan masyarakat dan negara yang tertib, aman, dan damai, yang membuat bahagia seluruh warga negara. Marilah kita wujudkan itu semua dengan iman dan amal kebajikan, bebas dari syirik, pemujaan kepada harta dan kekuasaan serta perorangan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah janjikan kepada mereka yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal kebajikan bahwa Dia pasti akan jadikan mereka penguasa di bumi sebagaimana Dia telah jadikan sebelumnya orang-orang yang berkuasa, dan pasti Dia akan teguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia pasti akan mengubah mereka dari suasana ketakutan menjadi suasana aman tentram. Mereka beribadat kepadaku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Barang siapa ingkar sudah itu, mereka itulah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak bermoral. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna muslimin. Rabbana ij'al hadzal balada aminan wajnubna wa banina an na'budal asnam. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.